Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Kali ini kita berada di tanggal 4 Juni tahun 2020, tepatnya di hari Kamis. Dan kali ini saya akan membacakan seperti biasa ramalan zodiak kamu di hari Kamis tanggal 4 Juni tahun 2020. Oke, langsung saja untuk urut-urutannya seperti biasa, diawali daripada zodiak Capricorn terlebih dahulu, kemudian Aquarius, Pisces, sampai dengan urutan yang terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di hadapan kamu sudah ada dua deck yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Oke, langsung saja kita bacakan ramalan zodiak hari ini. Kamis tanggal 4 Juni tahun 2020 dari zodiak Capricorn terlebih dahulu. Oke, di sini buat kamu yang punya zodiak Capricorn, untuk masalah keuangan secara finansial di sini bisa saya katakan untuk masalah keuangan tidak terlalu menjadi suatu persoalan yang cukup berarti, karena memang dari awal bulan Juni tahun 2020 fokus kamu adalah bagaimana untuk bisa lebih terkonsentrasi kepada masalah keuangan kamu agar bisa meraih sebuah kemandirian secara finansial di bulan Juni tahun 2020 ini. Sehingga di sini kalau bisa saya katakan untuk masalah keuangan tidak terlalu menjadi soal, terutama di hari Kamis tanggal 4 Juni tahun 2020 ini. Meskipun memang kalau secara eskalasi daripada pengeluaran bisa dikatakan di awal Juni ini adalah sisi pengeluaran akan jauh lebih banyak daripada pemasukan. Akan tetapi hal itu memang sudah direncanakan sebelumnya, sudah diperhitungkan sebelumnya, sehingga hal itu tidak terlalu menjadi suatu permasalahan yang cukup berarti daripada zodiak Capricorn itu sendiri, karena memang segala bentuk tanggung jawab seorang Capricorn daripada masalah keuangan itu sudah digas di awal bulan Juni tahun 2020, sehingga nanti harapannya memasuki pertengahan dan akhir bulan Juni tahun 2020 secara keuangan bisa menyimpan uang, bisa memenuhi berbagai kebutuhan, dan bisa mempersiapkan dana cadangan untuk kebutuhan-kebutuhan yang memang sifatnya tidak terduga. Jadi di sini bisa saya katakan keuangan cukup aman meskipun harus digas di awal untuk sebuah tanggung jawab, untuk sebuah pengeluaran yang eskalasinya cukup besar di awal bulan Juni tahun 2020 ini. Kemudian di sini ada kartu Two of Swords, artinya apa? Artinya di sini memang kalau dari segi permasalahan lebih cenderung kepada dua hal. Arahnya kepada dua hal. Yang pertama adalah persoalan perasaan. Yang kedua adalah perasaan terhadap hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Jadi di sini memang problematika daripada zodiak Capricorn di bulan Juni tahun 2020 ini, tepatnya di hari Kamis tanggal 4 Juni tahun 2020, adalah permasalahan perasaan dan permasalahan daripada hubungan asmara seorang Capricorn itu sendiri. Kenapa kok bisa saya katakan masalah perasaan dan masalah hubungan asmara yang bermasalah? Karena seperti ini, Capricorn itu sebenarnya orangnya itu tergantung bagaimana perlakuan daripada pasangannya. Kalau pasangannya baik, Capricorn jauh akan lebih baik. Kalau pasangannya jahat, Capricorn juga akan 2 kali lipat lebih jahat daripada apa yang dilakukan oleh pasangannya. Di sini sebenarnya Capricorn itu nggak mungkin bad mood. Kalau memang pasangannya itu ya nggak buat mood daripada Capricorn itu hancur duluan gitu loh. Jadi mood swing daripada seorang Capricorn ini nggak mungkin hancur kalau nggak dimulai daripada pasangannya terlebih dahulu. Jadi memang yang menghancurkan mood daripada seorang Capricorn ini tidak lain tidak bukan adalah dari pasangannya itu sendiri, karena memang pasangan Capricorn nggak tahu kenapa kok akhir-akhir ini suka banget yang namanya mempersoalkan hal-hal yang seharusnya tidak perlu dipersoalkan. Jadi di sini untuk zodiak Capricorn intinya kamu harus bisa saling menjaga walaupun saat ini sedang dalam kondisi yang tidak kondusif di dalam hubungan asmara kamu, dalam artian berantem dan segala macam. Kalau ada yang salah ya usahakan nggak usah gengsi untuk meminta maaf, nggak usah malu untuk mengakui kesalahan. Toh juga nanti hubungan asmara ini yang menjalankan adalah kalian berdua. Capricorn memang sering meminta maaf meskipun tidak salah, tetapi di sini usahakan untuk membuat pasangan kamu itu peka bahwa pasangan kamu itu juga berhak yang namanya mengakui kesalahan. Artinya pasangan kamu itu harus berani mengakui kesalahan. Kalau kamu terus-terusan yang merasa bersalah, ya maka hubungan asmara kamu akan jauh lebih banyak masalah daripada hari Kamis ini. Jadi usahakan di hari Kamis ini usahakan untuk berkomunikasi, untuk membicarakan apa sih sebenarnya yang terjadi, permasalahan di dalam hubungan asmara kamu kok sepertinya nggak kelar-kelar sampai dengan hari Kamis.
tanggal 4 Juni tahun 2020 ini. Tetapi memang walaupun sering berantem, kemudian baikan lagi, berantem, baikan lagi, di sini Capricorn memang nggak akan putus lah istilahnya. Memang walaupun siklusnya berantem, baikan, siklusnya akan terus menerus seperti itu. Tetapi untuk mengakhiri sebuah hubungan, sepertinya kalau di bulan Juni tahun 2020 ini jauh sekali dari kata mengakhiri sebuah hubungan. Oke? Seperti itu pembacaan untuk kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Kamis tanggal 4 Juni tahun 2020. Kemudian setelah zodiak Capricorn, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu The Fool dan kemudian di sini ada kartu Four of Pentacles. Segi pemasukan cukup lancar, pemasukan cukup stabil, cukup stagnan walaupun tidak terlalu banyak. Tetapi apa sih sebenarnya yang membuat beban pikiran kamu? Karena satu, memang kebutuhan kamu di awal bulan Juni tahun 2020 ini sangat banyak sekali. Terutama kebutuhan yang sifatnya primer, yang sifatnya pokok itu sangat banyak sekali, terutama di awal bulan Juni tahun 2020 ini. Mungkin sampai minggu pertama di bulan Juni tahun 2020 sampai tanggal 7, pengeluaran kamu akan semakin banyak, dan semakin banyak. Artinya dari tanggal 1 Juni sampai tanggal 7 Juni tahun 2020, saya selalu mengatakan problematika daripada seorang Aquarius adalah manajemen keuangan yang sangat buruk. Artinya memang walaupun pemasukan itu ada, tetapi kalau manajemen daripada keuangan kamu itu buruk, ya maka akan sama saja uang yang kamu dapat itu tidak akan terasa. Jadi di sini mumpung masih tanggal 4 Juni tahun 2020, usahakan untuk lebih prepare lagi apa saja yang menjadi keperluan kamu, apa yang menjadi kebutuhan kamu. Kebutuhan kamu kan terbagi 3, primer, tersier, dan sekunder. Jadi kebutuhan kamu tuh harus kamu prioritaskan, mana yang menjadi kebutuhan utama, mana yang menjadi kebutuhan cadangan, dan mana kebutuhan yang sifatnya menjadi keinginan. Jadi skala prioritas di dalam keuangan kamu harus jelas. Artinya di bulan Juni ini mumpung masih awal, skala prioritas daripada kejelasan finansial kamu untuk digunakan untuk apa harus lebih diperjelas lagi supaya kamu tidak tertekan daripada masalah finansial, untuk menghindari yang namanya the fool, kecerobohan, kebodohan di dalam mengatur yang namanya keuangan. Nah, kemudian setelah sisi keuangan saya bahas untuk masalah yang lainnya. Untuk masalah hubungan asmara, buat kamu yang punya zodiak Aquarius, dalam sebuah hubungan asmara yang sehat itu harus bisa menempatkan semua sesuai porsinya, sesuai dengan porsinya. Artinya apa? Artinya di sini kamu harus bisa menempatkan diri kamu itu harus sesuai dengan porsi kamu. Begitu pula dengan pasangan kamu. Pasangan kamu harus bisa menempatkan dirinya sesuai dengan porsinya. Artinya di dalam sebuah hubungan asmara yang sehat, terutama yang Aquarius jalani dengan pasangan, harus bisa menempatkan kata saling mencintai, saling menyayangi, saling perhatian, saling percaya, dan saling setia satu sama lain. Bukan hanya cuma fokus kepada satu saja. Kalau cuma fokus kepada satu saja, ya untuk apa menjalankan sebuah hubungan asmara? Toh juga pada akhirnya nanti hubungan asmara itu kan yang menjalankan berdua. Jadi harus bisa saling mengisi satu sama lain. Ketika Aquarius ada kekurangan, pasangannya mengisi daripada kekosongan atau kekurangan daripada seorang Aquarius. Jadi kata saling adalah hal yang paling utama di dalam sebuah hubungan asmara seorang Aquarius dengan pasangannya. Nah, kemudian untuk persoalan demi persoalan di dalam hubungan asmara seorang Aquarius, di sini kalau bisa saya katakan harus menyadari bahwa setiap manusia itu pasti pernah yang namanya melakukan kesalahan. Ini harus digarisbawahi. Setiap manusia pasti pernah yang namanya melakukan kesalahan, dan tingkatan daripada kesalahan demi kesalahan setiap individu, setiap manusia itu skalanya berbeda-beda. Jadi di sini kalau memang salah satu di antara Aquarius ataupun pasangannya melakukan sebuah kesalahan, itu harus bisa saling mengakui kesalahan, berikan penjelasan, bukan malah beralasan. Karena apa? Karena sejauh ini memang hubungan asmara Aquarius ketika ada sebuah kesalahan lebih cenderung sering memberikan alasan daripada penjelasan. Jadi hal ini memang terus-menerus terjadi. Justru hal ini yang malah menjadikan suatu beban di dalam kehidupan asmara seorang Aquarius. Jadi usahakan ketika melakukan kesalahan, akui dan berikan penjelasan, dan kemudian saling memaafkan, bukan malah memberikan alasan yang malah nanti endingnya malah adu argumentasi yang tidak beralasan dan malah tidak tahu kemana arah dan tujuannya. Jadi hal ini harus benar-benar kamu lakukan di dalam hubungan asmara kamu supaya terhindar yang namanya dari perdebatan yang memang tidak ada manfaatnya bagi kehidupan asmara kamu seorang
Aquarius. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Kamis tanggal 4 Juni tahun 2020. Kemudian setelah Aquarius saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Nggak tahu kenapa di akhir-akhir minggu ini saya sering kali ya di Instagram, di Facebook selalu membahas tentang Pisces dan Cancer. Jadi kedua hewan air ini memang agak cenderung menarik perhatian saya untuk dibahas lebih mendetail begitu ya. Nah, di sini buat kamu yang punya zodiak Pisces ada kartu Knight of Wands dan ada kartu Six of Cups. Di sini artinya apa? Di sini artinya kamu boleh kecewa, boleh patah hati, boleh masih tetap bertahan di dalam zona nyaman kamu, boleh itu semua kamu lakukan, tetapi jangan sampai apa yang kamu lakukan saat ini malah tidak bisa membuka hati kamu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Artinya saat ini kalau kamu ingin memaksakan bertahan di tengah kondisi yang seperti saat ini, oke, nggak apa, tetapi ingat kamu juga berhak yang namanya mendapatkan sebuah kebahagiaan, berhak mendapatkan sebuah yang namanya kesenangan, keceriaan. Jadi kamu ini nggak berhak yang namanya terus-menerus berada di dalam sebuah kesedihan, berada di dalam sebuah kekecewaan, berada di dalam sebuah rasa amarah yang terus-menerus terjadi. Jadi kamu nggak boleh seperti itu. Oke, memang kalau kamu tidak bisa keluar daripada zona nyaman kamu ya it's okay, saya menghargai itu. Tetapi ingat kamu juga berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik daripada ini. Memang jika kamu ingin memaksakan, segala konsekuensi, segala resikonya ya akan kamu tanggung sendiri. Memang untuk bisa keluar daripada zona nyaman kamu itu perlu perjuangan ekstra keras. Karena apa? Karena kamu sudah terlalu larut di dalam zona ini, sehingga untuk bisa keluar daripada zona ini agak perlu perjuangan yang sangat luar biasa. Dan ingat, kamu boleh kecewa, kamu boleh bersedih, tetapi jangan pernah trauma untuk berusaha untuk membuka kehidupan yang baru. Karena semua yang hadir dalam kehidupan kamu belum tentu akan semuanya menyakitkan buat kamu. Pasti ada sesuatu yang hadir dalam kehidupan kamu, pasti ada yang ingin membahagiakan kamu. Jadi mindset kamu harus jelas, mindset kamu harus positif untuk bisa melihat mana yang akan membahagiakan kamu dan mana yang akan mengecewakan kamu. Baik dalam kondisi finansial, dalam kondisi pekerjaan, maupun dalam kondisi hubungan asmara kamu. Jadi kalau saat ini kamu masih berada di dalam zona nyaman, oke, saya hargai itu, tetapi ingat kehidupan kamu harus terus berjalan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi di dalam kehidupan kamu. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Kamis tanggal 4 Juni tahun 2020. Selanjutnya setelah zodiak Pisces saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries. Di sini ada kartu Nine of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu Eight of Wands. Di sini artinya apa? Di sini kalau bisa saya katakan daripada segi keuangan untuk zodiak Aries di hari Kamis ini tanggal 4 Juni tahun 2020 secara overall, secara keseluruhan tidak ada permasalahan dalam kondisi keuangan. Artinya dalam kondisi keuangan masih cukup terjaga, masih cukup untuk memenuhi berbagai kebutuhan, masih cukup untuk bersedekah, masih cukup untuk berbagi, masih cukup untuk mentraktir teman, masih cukup untuk bisa membahagiakan diri sendiri, dan masih cukup untuk memenuhi tanggung jawab demi tanggung jawab di bulan Juni tahun 2020 ini. Meskipun beban daripada pekerjaan daripada seorang Aries akan meningkat setelah hari Kamis ini. Artinya memang di sini kondisi keuangan oke, tetapi beban pekerjaan akan meningkat jauh lebih berat daripada hari-hari sebelumnya. Itu kalau dari kondisi keuangan dan dari kondisi pekerjaan. Kemudian kalau dari sisi yang lain, daripada sisi asmara, sebenarnya kesalahan daripada seorang Aries adalah bukan terletak kepada ego seorang Aries yang terlalu tinggi. Tetapi kesalahan Aries adalah bagaimana Aries salah untuk menempatkan diri, untuk memposisikan diri di dalam sebuah kehidupan asmara. Oleh karena ini saya sarankan buat kamu yang punya zodiak Aries terutama di bulan Juni tahun 2020 di hari Kamis tanggal 4 Juni tahun 2020 usahakan ketika kamu memilih seseorang yang akan menjadi pendamping kehidupan kamu harus yang pandai memaafkan kesalahan kamu, bukan malah mengungkit-ungkit kesalahan kamu. Kemudian yang kedua, pilih seseorang yang bisa memberi kamu ruang, yang tidak mengekang kamu, yang memberikan kamu kebebasan sehingga kamu tidak terlilit tali, yang dimana kamu tidak memiliki ruang gerak untuk bisa mengekspresikan diri kamu. Kemudian yang ketiga, pilih pasangan yang bisa menerima kamu, menerima kekurangan kamu, menerima kelebihan kamu, sehingga kamu bisa mendapatkan hal yang lebih baik daripada hubungan asmara kamu. Dan yang terakhir, pilih hubungan asmara yang saat ini
untuk bisa saling meredam emosi satu sama lain. Ketika Aries sedang tinggi emosinya, pasangan kamu itu merendahkan. Ketika pasangan kamu tinggi emosinya, Aries merendahkan. Jadi bisa saling menetralisir, menenteramkan satu sama lain, terutama di dalam kehidupan hubungan asmara seorang Aries dengan pasangannya di bulan Juni tahun 2020, wabil khusus di hari Kamis tanggal 4 Juni tahun 2020. Oke? Semangat terus dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Kamis 4 Juni tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah Aries saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus, ada kartu Six of Cup dan kemudian ada kartu Ten of Pentacles. Oke, di sini kalau bisa saya katakan untuk urusan keuangan memang pemasukan ada, tetapi pengeluaran juga ada. Jadi 50-50, masuk 50, keluar 50, jadi kamu nol, nggak megang apa-apa. Karena apa? Karena memang secara kebutuhan memang di awal bulan Juni ini sangat banyak sekali, sangat berat sekali, sehingga memang di sini saya maklumi untuk kamu yang punya zodiak Taurus pemasukan 50, keluar juga 50, sehingga kamu tidak punya pegangan, tidak punya ancang-ancang untuk mempersiapkan kondisi finansial kamu lebih baik lagi di awal bulan Juni ini. Jadi memang di minggu-minggu pertama akan ada berbagai permasalahan finansial yang akan mendera daripada diri seorang Taurus di bulan Juni tahun 2020 ini. Kemudian kalau untuk urusan pekerjaan nggak usah terlalu menghiraukan omongan guguk yang menghina kamu, yang merendahkan kamu, yang berusaha untuk menjatuhkan dan menjegal kamu. Fokus aja kerja, fokus aja bekerja, berkarya untuk mendapatkan hal yang lebih baik di dalam kehidupan kamu. Nggak usah terlalu menghiraukan, nggak usah terlalu mendengarkan omongan guguk yang mengganggu daripada aktivitas kamu. Kalau kamu terlalu mendengarkan omongan guguk, maka kamu akan terhambat langkah kamu gitu. Jadi lebih baik kamu fokus dengan pekerjaan kamu, fokus dengan apa yang kamu lakukan, nggak usah mendengarkan omongan guguk yang ada di sekitar kamu. Oke? Ingat sekali lagi, nggak usah mendengarkan omongan daripada guguk di sekitar kamu. Oke? Kemudian di sisi yang lain kamu sangat bagus sekali dalam empati, simpati, berbagi dan segala macam. Artinya walaupun dalam kondisi keuangan kamu yang 50 keluar 50, kamu masih bisa menyisihkan daripada sisi keuangan kamu untuk berbagi dengan sesama kamu, untuk berbagi dengan sekitar kamu, untuk bisa mendapatkan keberkahan daripada sisi finansial kamu. Kemudian juga harus bisa memahami dalam kondisi hubungan asmara yang seperti ini, harus bisa memahami kondisi. Artinya dengan kondisi yang seperti ini, kondisi keuangan yang tidak stabil secara emosional, tentunya Taurus ini agak sedikit terganggu. Jadi pasangannya harus bisa mengerti kondisi yang dialami oleh seorang Taurus daripada kondisi keuangan ini oleh pasangannya. Dan ingat, saling memaafkan ketika melakukan kesalahan adalah hal utama yang harus dijalankan daripada hubungan asmara seorang Taurus. Dan ingat, meminta maaf itu harus tulus, karena memang di akhir-akhir ini banyak sekali orang yang minta maaf dengan Taurus, orang yang minta maaf dengan Taurus dan sebagainya di hari yang Fitri, di hari yang bulan Syawal ini. Sepertinya memang ada beberapa yang tidak tulus untuk meminta maaf daripada seorang Taurus ini. Jadi untuk bisa menyadari kesalahan, memang terkadang kita tidak bisa menggerakkan orang lain sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi mungkin ada beberapa orang di sekitar kamu yang minta maaf dengan kamu, tetapi memang tidak benar-benar tulus untuk meminta maaf dengan kamu. Tidak mau mengakui kesalahan dan bahkan sedikit berusaha keras dalam tanda kutip akan menjatuhkan kamu. Jadi di sini kamu harus waspada buat kamu yang punya zodiak Taurus. Dan ingat, di dalam pekerjaan kamu harus belajar bahwa perjuangan kamu ini berat dan kamu tidak bisa melakukan apa-apa tanpa campur tangan Tuhan. Artinya seberat apapun perjuangan kamu, ingat, libatkan Tuhan di dalam setiap perjuangan kamu, libatkan Tuhan di dalam setiap pekerjaan kamu, libatkan Tuhan di dalam setiap hembusan nafas kamu. Maka ketika kamu bisa melibatkan Tuhan di dalam segala aktivitas kamu, maka semuanya akan terjamin. Ingat, buat kamu yang muslim, hasbinallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Kamis tanggal 4 Juni tahun 2020. Kemudian setelah Taurus, selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Gemini, ada kartu King of Swords, bagus sekali. Dan kemudian ada kartu Three of Wands. Ketika kemarin saya katakan tujuan kamu itu ada dua, uang dan masa depan. Tetapi di sini mau tidak mau ada tujuan tambahan. Artinya ibarat kata kalau sebuah angkot itu ada trayek tambahan. Nah, kamu ini sepertinya ada tujuan tambahan. Nah, tujuan tambahan kamu ini tidak lain tidak bukan adalah
urusan hubungan asmara kamu. Lagi-lagi saya katakan urusan hubungan asmara kamu. Di sini saya tidak ingin membahas asmara terlebih dahulu, tetapi di sini saya membahas kartu King of Swords di sini, yang artinya daripada sisi keuangan kamu sangat luar biasa sekali, kamu sangat memperjuangkan betul-betul untuk bisa mandiri secara finansial, kamu sangat memperjuangkan betul-betul untuk bisa terlepas daripada masalah-masalah daripada urusan finansial. Artinya masalah keuangan adalah menjadi prioritas utama di dalam kehidupan kamu, sehingga bisa untuk menjamin masa depan kamu agar bisa lebih tertata lagi, khususnya di bulan Juni tahun 2020 ini. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat ulang tahun buat kamu yang punya zodiak Gemini yang lahir di tanggal 4 Juni tahun berapapun itu. Oke. Kemudian di sisi yang lain, buat kamu yang punya zodiak Gemini, kamu nggak usah mengeluh lah, nggak usah mengeluh ketika dalam proses pewujudan impian kamu, dalam proses pembuatan sisi finansial kamu bisa lebih mandiri, bisa mengatur masa depan kamu nggak usah mengeluh ketika kamu itu sedang berada dalam kondisi yang tertekan. Nggak usah mengeluh, Tuhan itu tahu kalau kamu itu sebenarnya itu rapuh, tetapi Tuhan itu kan juga memberikan kamu kekuatan untuk bisa melalui berbagai cobaan yang ada di depan kamu. Tuhan pasti akan memberikan kekuatan untuk kamu bisa mengarungi sungai ini. Nah, untuk bisa mengarungi sungai ini, kamu harus percaya bahwa Tuhan itu pasti sayang sama kamu, pasti ingin bisa membuat kamu lebih baik lagi. Nah, ini semua tergantung kepada diri kamu. Ketika kamu bersyukur, maka kamu akan merasa lebih tenang, akan merasa lebih terarah, akan merasa lebih terstruktur lagi langkah kamu mau kemana. Akan tetapi jika kamu terus-menerus mengeluh, maka yang ada malah hanya ada beban, hanya ada kesedihan, dan ada merasa kekurangan terus-menerus. Jadi di sini kalau kamu mengeluh malah kesusahan kamu itu bertambah. Jadi di sini kamu harus bisa memaksimalkan rasa syukur dalam kehidupan kamu dan fokus kepada dua hal, keuangan kamu dan masa depan kamu. Kemudian untuk hubungan asmara memang ada beberapa pihak ketiga, pihak keempat, pihak kelima, pihak kepolisian, pihak Satpol PP, pihak Pak RT, kemudian pihak pemerintah dan sebagainya, sepertinya yang memang ada yang ingin menjatuhkan kamu dari pihak ketiga ya, terutama ya. Sepertinya memang dari sekitar kamu, dari lingkup circle pertemanan pasangan kamu, sepertinya ada yang tidak terlalu menyukai hubungan kamu dengan pasangan kamu. Jadi yang menghambat hubungan asmara kamu sebenarnya bukan daripada circle diri kamu sendiri, tetapi daripada circle pasangan kamu. Jadi ini yang harus kamu waspadai, terutama di dalam hubungan asmara Gemini dengan pasangan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Kamis tanggal 4 Juni tahun 2020. Kemudian setelah zodiak Gemini, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Di sini ada kartu Page of Swords dan kemudian di sini ada kartu Four of Cups. Dari awal saya sudah mengatakan saya tertarik membahas dua hewan air yang ada di dalam sistem zodiak, yaitu Pisces dan Cancer. Dua zodiak air ini saya sering bahas sekali di Instagram maupun di Facebook karena memang di bulan Juni ini agak sedikit menarik untuk dibahas. Nah, di sini buat kamu yang punya zodiak Cancer, hebatnya zodiak Cancer di bulan Juni tahun 2020, ketika disakiti, ketika dihianati, ketika dikecewakan, Cancer itu lebih memilih diam. Memilih sabar, tetapi memilih untuk tertekan. Nah, jadi ini yang menjadi persoalan daripada zodiak Cancer selama ini. Nah, di sini bagaimana cara mengatasi itu? Yang pertama ya kamu harus positive thinking. Memang intinya ketika kamu itu diuji dengan suatu permasalahan, sebenarnya saat itu kamu harus mencari apa sih sebenarnya yang salah, bukan malah mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Jadi ketika kamu sibuk mencari siapa benar, siapa salah, maka yang ada malah masalah itu akan semakin membesar. Sebenarnya yang harus kamu cari adalah bagaimana kamu mencari pemicunya. Ibarat kata ini kan air, kamu harus mencari sumbernya itu ada di mana. Nah, ketika kamu sudah tahu sumber permasalahannya, ya udah kamu stop. Bukan malah mencari mempermasalahkan siapa yang salah dan siapa yang benar. Ketika sibuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, maka dalam hubungan asmara terutama itu malah akan menambah beban dan akar daripada permasalahan yang terjadi. Kemudian yang kedua, di dalam hubungan asmara itu kan seharusnya bisa saling mengusahakan satu sama lain, saling bisa mengambil hikmah daripada permasalahan yang terjadi, bukan malah diem-dieman, bukan malah saling mendiamkan satu sama lain, yang malah akan menambah beban daripada hubungan asmara zodiak Cancer itu sendiri. Itu kalau daripada secara hubungan asmara. Kemudian kalau untuk urusan pekerjaan,
Di sini buat kamu yang punya zodiak Cancer, kamu harus siap-siap menghalau segala bentuk ketidakadilan di dalam kehidupan kamu. Artinya di dalam lingkungan pekerjaan kamu sepertinya akan ada sebuah ketidakadilan, entah itu baik dari soal gaji, soal keuangan dan sebagainya, sepertinya tidak terlalu adil buat kamu. Jadi di situ kamu harus berani untuk menentang daripada ketidakadilan dalam kehidupan kamu. Dan ingat, terus semangat, terus berjuang, dan ingat, apapun cobaan kamu, apapun masalah kamu, kamu harus bisa menyelesaikan masalah itu meskipun kamu harus berjuang sendirian. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Kamis tanggal 4 Juni tahun 2020. Kemudian setelah zodiak Cancer, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Leo. Di sini ada kartu Three of Cups dan kemudian di sini ada kartu Queen of Pentacles. Di sini artinya apa? Di sini artinya buat kamu yang punya zodiak Leo, yang harus bisa kamu lakukan saat ini adalah kamu percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa kamu harus percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa? Karena dengan kamu percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu adalah cara terbaik untuk bisa menenangkan hati, menenangkan diri ketika perasaan kamu itu sedang gelisah. Di sini memang kamu harus lebih membahagiakan diri kamu, harus lebih membahagiakan hati kamu, dan harus lebih memperbanyak bersyukur. Kenapa saya katakan kamu harus lebih banyak bersyukur? Karena daripada sisi keuangan di hari Kamis ini sepertinya memang tidak terlalu berkekurangan. Artinya memang walaupun tidak banyak, kondisi finansial kamu di hari Kamis ini masih cukup untuk bisa memenuhi berbagai kebutuhan kamu dan 3 tanggung jawab kamu. Tanggung jawab terhadap diri kamu sendiri, tanggung jawab terhadap pasangan kamu, dan tanggung jawab terhadap keluarga kamu. Jadi di sini kamu harus memperbanyak bersyukur dengan kondisi kamu terutama di hari Kamis 4 Juni tahun 2020. Dan ingat, untuk bisa mencapai yang namanya kebahagiaan di dalam kehidupan kamu, jangan bandingkan nikmat yang kamu punya dengan nikmat orang lain. Karena apa? Karena nikmat yang kamu punya dengan nikmat daripada orang lain itu jelas berbeda. Usahanya juga berbeda, materinya juga berbeda, orangnya juga berbeda. Jadi rezekimu dan rezeki orang lain itu jelas berbeda. Nikmatmu dan nikmat orang lain itu juga berbeda. Jadi syukuri apa yang kamu punya sehingga kamu bisa menjadi yang lebih baik lagi. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Kamis tanggal 4 Juni tahun 2020. Kemudian setelah zodiak Leo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Di sini ada kartu Seven of Swords dan kemudian ada kartu Nine of Pentacles. Di sini memang kalau bisa kita katakan, buat kamu yang punya zodiak Virgo, kamu harus percaya kepada Tuhan itu tidak akan memberikan masalah yang tidak dapat kamu selesaikan. Jadi di sini kalau bisa saya katakan, walaupun masalah kamu banyak, kamu harus tetap bertahan. Karena memang Tuhan tidak akan memberikan masalah sesuai dengan kemampuan daripada hambanya. Jadi di sini ketika Tuhan memberikan masalah kepada kamu, percaya kamu bisa menyelesaikan permasalahan yang saat ini kamu hadapi di dalam kehidupan kamu, baik dalam soal keuangan, baik dalam soal pekerjaan, baik dalam soal hubungan asmara dan sebagainya. Jadi di sini saya sarankan buat kamu yang punya zodiak Virgo, seberat apapun masalah yang saat ini kamu hadapi, kamu harus bertahan dan percaya ini semua pasti akan berlalu, badai pasti akan berlalu. Dan ingat, harus tetap semangat menyelesaikan permasalahan demi permasalahan di dalam kehidupan kamu, termasuk di dalam hubungan asmara kamu yang memang saat ini eskalasinya dengan pasangan kamu saat ini sedang ada permasalahan. Jadi memang masalah demi masalah harus kamu selesaikan. Ketika kamu tidak mampu, kamu lepaskan. Tetapi ingat, kamu lepaskan bukan berarti kamu lari daripada tanggung jawab, tetapi kamu lepaskan ketika kemampuan kamu sudah tidak bisa lagi dihargai oleh suatu keadaan yang melibatkan permasalahan yang kamu hadapi. Kemudian beralih ke sisi yang lainnya. Daripada sisi keuangan, di sini memang saya katakan pengeluaran cukup stabil, pemasukan juga cukup stabil. Itu istilahnya hampir sama dengan Taurus tadi, 50-50, artinya memang pemasukan 50, keluar juga 50. Jadi untuk uang simpenan sepertinya di minggu-minggu awal ini agak cenderung berkurang ya daripada zodiak Virgo ini. Nah, di sini adalah pintar-pintarnya kamu, bagaimana cara kamu untuk bisa memanajemen keuangan agar bisa keuangan kamu ini nggak kembang kempis di bulan Juni tahun 2020. Ingat, sisi keuangan adalah hal vital, hal utama yang harus kamu jaga kestabilannya supaya kamu tidak kembang kempis menghadapi bulan Juni tahun 2020 ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Kamis tanggal 4 Juni tahun 2020.
Kemudian setelah zodiak Virgo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Libra. Di sini ada kartu Four of Pentacles dan kemudian ada kartu The High Priestess. Di sini kalau bisa saya katakan, jangan pernah mengeluh dengan kehidupan yang kamu jalani. Kenapa saya katakan jangan pernah mengeluh dengan kehidupan yang kamu jalani? Jangan mengeluh dengan apa yang terjadi kemarin. Jangan mengeluh tentang apa kegagalan-kegagalan yang terjadi di hari kemarin. Nah, ketika kemarin gagal, usahakan hari ini untuk bisa kamu manfaatkan supaya besok lebih baik lagi. Nah, di sini sebenarnya apa sih kegagalan kemarin? Kegagalan kemarin adalah ketidakmampuan kamu untuk bisa mengkontrol sisi finansial kamu. Artinya kamu menyadari pemasukan cukup seret, tetapi pengeluaran kamu ini kok nggak seret juga. Artinya memang ibarat kata air dalam sebuah selang, semburannya itu ketika masuk itu seret, tetapi ketika dikeluarkan itu banyak. Artinya memang tidak stabil daripada sisi finansial. Artinya daripada pengeluaran dan penghasilan, lebih berat pengeluaran daripada penghasilan. Di sini yang menjadi pokok permasalahan utama daripada zodiak Libra itu sendiri, yaitu daripada sisi finansial. Nah, ketika Libra berusaha untuk menstabilkan itu, maka akan ada banyak sekali ujian dan cobaan yang akan dihadapi oleh zodiak Libra. Yang pertama, di tengah kondisi seperti saat ini untuk pemasukan lebih banyak lagi, sepertinya kok agak sedikit sulit. Jadi hal ini memang agak sedikit membuat Libra pusing dengan kondisi yang seperti saat ini dihadapi, khususnya di tengah situasi yang seperti saat ini. Kemudian bergeser ke masalah yang lainnya. Masalah yang lainnya sepertinya ada kartu The High Priestess. Artinya memang kalau dari sisi perasaan, dari sisi rasa syukur dan sebagainya, Libra cukup bisalah yang namanya mengerti, memahami keadaan. Jadi rasa syukur itu masih tetap tercanang daripada diri seorang Libra itu sendiri. Meskipun di dalam hubungan asmara terkadang ada beberapa hal yang memang cukup memancing emosi daripada zodiak Libra itu sendiri. Tetapi di sini Libra cukup bisa mengkontrol emosi sehingga tidak terlalu meledak, terlalu berlebihan. Jadi di sini fokus utamanya adalah memang fokus daripada masalah keuangan dan masalah pekerjaan kamu yang sepertinya pengeluaran lebih berat daripada pemasukan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Kamis 4 Juni tahun 2020. Setelah zodiak Libra, kemudian saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini ada kartu Queen of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu The Magician. Di sini artinya apa? Berdoa dan berusaha pasti akan mendapatkan sesuatu yang namanya keajaiban. Doa kamu itu menandakan bahwa kamu itu memang benar-benar berharap kepada Sang Pencipta. Karena apa? Yang bisa kamu harapkan saat ini hanyalah diri kamu berharap kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena apa? Kalau kamu berharap kepada manusia, manusia itu bisa mengecewakan kamu. Tetapi ketika kamu berharap kepada Sang Pencipta, maka Sang Pencipta itu nggak akan mengecewakan kamu. Memang Sang Pencipta, memang Tuhan Yang Maha Esa menghancurkan rencana kamu. Kenapa Tuhan menghancurkan rencana kamu? Karena sebelum rencana itu menghancurkan diri kamu, maka Tuhan menghancurkan rencana kamu. Karena apa? Karena Tuhan sudah persiapkan rencana yang lebih baik untuk kehidupan kamu. Jadi itu yang harus kamu percaya di dalam kehidupan kamu. Dan ingat, saat kamu mulai berdoa, saat kamu mulai meminta, Tuhan itu tahu kalau kamu tuh benar-benar serius untuk menginginkan apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu. Jadi ketika rencanamu gagal, jangan berkecil hati dan tetap percaya Tuhan pasti akan memberikan rencana yang lebih indah lagi buat kamu yang punya zodiak Scorpio di dalam segala aspek kehidupan kamu. Jadi memang di sini kondisi keuangan cukup bisa dikatakan cukup aman, walaupun ada banyak permasalahan, tetapi kamu masih cukup bisa mengatasi daripada kondisi finansial kamu. Kondisi hubungan asmara juga sebenarnya tidak terlalu kondusif, tidak terlalu baik, tetapi di sini kamu masih cukup bersabar menghadapi masalah demi masalah di dalam kehidupan asmara kamu. Dan untuk soal perasaan pun terkadang kamu masih cukup angin-anginan. Kadang baik, kadang ceria, kadang sedih, kadang murung, kadang kecewa. Jadi hal itu semua memang siklus yang akan kamu jalani terutama di beberapa hari ke depan sampai dengan mungkin tanggal 7, tanggal 8 di bulan Juni tahun 2020 ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Kamis tanggal 4 Juni tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah Scorpio, kemudian terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di sini ada kartu Eight of Swords dan kemudian ada kartu Three of Pentacles. Di sini kalau bisa saya katakan hidupmu itu tergantung daripada pola pikir kamu. Kalau pola pikir kamu negatif, ya maka kamu akan mendapatkan hal yang negatif pula. Sebanding terbalik, ketika kamu positif, maka kamu akan mendapatkan hal yang positif. Jadi di sini kalau bisa saya katakan hidupmu itu tergantung kepada pola pikir kamu.
kebahagiaan kamu tergantung bagaimana letak rasa syukur di dalam hati kamu. Dan kemudian kekhawatiran kamu itu terletak daripada pola pikir kamu. Sebenarnya ada 3 hal yang terlalu berpengaruh buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, terutama di hari Kamis tanggal 4 Juni tahun 2020 ini. Yang pertama adalah pola pikir daripada seorang Sagittarius, yang kedua kebahagiaan daripada seorang Sagittarius, dan yang ketiga adalah soal kekhawatiran. Artinya di sini pola pikir daripada Sagittarius itu terpusat kepada 3 hal ini. Pola pikir yang terlalu negatif, kemudian kebahagiaan yang memang agak sedikit berkurang di hari Kamis ini. Kemudian yang ketiga adanya rasa kekhawatiran. Jadi di sini sepertinya di hari Kamis ini Sagittarius agak sedikit terbelenggu oleh yang namanya keadaan yang dipicu oleh ketiga hal ini. Jadi hal ini harus segera bisa kamu antisipasi, terutama sampai dengan hari Minggu nanti. Hal ini harus bisa kamu antisipasi. Kalau tidak bisa kamu antisipasi, ya ketika hal ini terus bertahan, malah akan menimbulkan berbagai permasalahan di dalam kehidupan kamu. Di sini kalau dari sisi keuangan memang agak sedikit tersendat di hari Kamis ini, tetapi masih bisa dikatakan cukup untuk bisa memenuhi berbagai kebutuhan kamu. Kemudian kalau daripada sisi asmara, sepertinya ada sebuah kebahagiaan memang di dalam hubungan asmara kamu, walaupun ada juga beberapa yang menyakitkan di dalam keadaan hubungan asmara kamu saat ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Kamis tanggal 4 Juni tahun 2020. Oke, selesai sudah ke-12 zodiak yang sudah saya bacakan. Untuk urut-urutannya bisa dilihat di deskripsi, dimulai dari zodiak Capricorn, Aquarius sampai dengan yang terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Resonate tidak resonate semua tergantung kepada moon and rising kamu. Dan buat kamu yang mau bertanya silahkan tulis di komentar secara real time, pasti akan saya jawab. Dan mau yang mau berkonsultasi secara pribadi bisa menghubungi di Facebook fanspage zodiak harian atau di Instagram @ramalan_zodiakmu. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dan sekali lagi, ini adalah ramalan zodiak di hari Kamis tanggal 4 Juni tahun 2020. Oke, terakhir, Jaya Jaya Wijayanti, lebur ing pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.